Hadirin hadirat sekalian dan adik-adik, sekarang kita latihannya yang sederhana-sederhana saja ya. Kita harus ingat bahwa maksiat besar itu biasanya pada umumnya karena dibiasakan maksiat kecil lama-lama membesar. Makanya kalau orang bisa berbuat maksiat, maka ujungnya itu biasanya dua ya. Satu, oleh Allah dibuka dia ketika berbuat maksiat, atau dimatikan oleh Allah ketika dia berbuat maksiat. Nauzubillah. Hati-hati nih, yang suka bikin dosa peluangnya dua, dibuka nanti maksiat kita. Kan Allah menyaksikan setiap kali orang berbuat maksiat sekecil apapun, Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Allah maha mengetahui, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan teliti apapun ya yang kita lakukan. Jadi kenapa kita dihormati orang lain? Karena Allah masih menutup-nutupi kejelekan, keburukan, maksiat, dosa, aib kita, sehingga orang lain tidak tahu. Seperti sholat kita yang barusan, Allah tahu seperti apa khusyuk atau tidaknya kita, tapi Allah tutup-tutupi sehingga orang lain nyangkanya kita ini orang baik-baik. Nah, latihannya bagaimana sekarang? Ya sederhana ini ya, karena ini ya pelajaran santri. Jadi ayo, kira-kira mana yang Allah suka? Nafsu maunya melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Contoh, adik-adik, kira-kira kalau malam ini tahajud ya, nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Jawab. Tidur. Kalau bangun nafsu, ini kalau kan ini dibangunkan di pesantren, dibangunkan tidak? Ya, tidak sedikit orang yang dibangunkan itu jadi bahagia atau jadi jengkel. Nah, tuh nafsu tuh nggak suka. Padahal sepertiga malam terakhir itu adalah saat yang sangat-sangat spesial. Hotline, jalur khusus. Orang yang tahajud itu kalau minta dikabulkan, kalau doa diijabah, kalau meminta diberi, kalau minta ampun diampuni. Itu sepertiga malam terakhir. Ini spesial sekali. Allah sangat-sangat suka kepada orang yang tahajud. Dan nafsu pasti sebaliknya, maunya kita tidur. Apa yang paling Allah sukai, nafsu paling tidak suka, kecuali nafsu yang dirahmati Allah ya. Nah, jadi sekarang kalau aduh susah tidur, susah bangun, malas, nafsu nih pasti Allah tidak suka kalau saya memperturutkan nafsu ini tahajud saat saya bisa mendoakan ibu bapak saya. Ya, hutang budi yang tidak akan terbayarkan sampai saya mati. Ada sesuatu yang tidak akan pernah terlunasi, hutang kita kepada orang tua. Apalah artinya tidur nyenyak dibanding dengan doa kepada ibu bapak saya. Siapa tahu dengan doa ini ibu bapak menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih terpelihara. Kalaupun berpisah, semoga dengan doa di penghujung malam ibu bapak husnul khotimah, bisa lapang kuburnya. Bagi yang orang tuanya sudah dikubur, apalah artinya kita tidur nyenyak dibanding dengan doa
yang membuat kubur orang tua kita jadi penuh cahaya. Siapa tahu orang tua kita sedang menjerit di kubur, sedangkan kita tidur nyenyak. Padahal doa di penghujung malam bisa membuat derita di kubur hilang. Apalah artinya tidur? Ingatlah, sesuatu yang paling dicintai Allah itu bakal bermanfaat luar biasa banyaknya. Maukah kita tidur nyenyak sedang orang tua menderita? Padahal doa kita bisa menjadi jalan hilangnya derita ibu bapak kita. Doa di penghujung malam, jangan lewatkan semalam pun, karena banyak yang akan diubah oleh Allah dengan doa-doa di penghujung malam. Walaupun nafsu mengajak tidur, tidak. Ini saat penting dalam hidup. Saat saya bisa berbakti kepada ibu bapak saya walaupun fisiknya berjauhan, tapi doa bisa mendekatkan. Adik-adik, sayang kepada orang tua, jangan sia-siakan waktu tahajud. Doa yang terbaik, doa yang sangat banyak, berulang-ulang, jangan pernah bosan. Pernah ada seorang ulama yang menasihati muridnya, kalau doa ke orang tua sehari hanya sekali, atau setiap habis sholat hanya sekali, sepertinya dia masih belum termasuk anak yang berbakti, masih berbuat buruk kepada orang tua. Ditanya, berapa kali engkau mendoakan orang tuamu? Saya habis sholat, Rabbik firli wali walidayya. Walaupun 5 kali, masih belum benar, belum berbakti. Kenapa? Coba doakan orang tuamu, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebutkan sebanyak yang kau inginkan, 5 kali. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Keluar keringat tidak? Tidak. Badan sampai letih tidak? Tidak. Hanya itu yang kau lakukan kepada orang tuamu. Sedangkan orang tuamu kepadamu, apalagi ibumu, malah hamil berat, tiap hari menanggung berat sampai saat lahir. Lahir mempertaruhkan nyawa, sakit tidak terkira. Waktu kecil terus dijaga, disusui, dilindungi, diselimuti. Wah, siang malam kamu cuma Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya anak yang sedikit sekali mendoakan orang tuanya, ini belum termasuk anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Adik-adik sayang kepada ibu bapak. Mau ibu bapak menderita tidak? Jawab. Mau ibu bapaknya su'ul khotimah? Jawab. Mau orang tuanya disiksa di kubur atau masuk nauzubillah ke dalam neraka? Mau tidak? Doa anak di saat-saat mustajab itu luar biasa. Maka kalahkan nafsu agar kita bisa memperbanyak doa di saat-saat yang sangat istimewa, di antaranya di penghujung malam. Harusnya lihat sepertiga malam terakhir tuh, aduh, ya Allah, nanti malam bekal ada spesial. Jadi kalau mau tidur tuh senang sekali membayangkan saat-saat tahajud. Sesuatu yang ditunggu oleh kita.
dari hari-hari kita tuh diantaranya tahajud. Karena inilah saat super mustajab. Allah janjikan doa kita menjadi doa yang diijabah. Begitulah, nafsu tidak suka, tapi Allah suka.